Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah ciri-ciri ikan manfish yang dibully ya. Jadi ikan manfish itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ikan angelfish juga bisa atau ikan ikan layang. Nah, jenisnya macam-macam ya. Ini contoh yang paling murah ini, jenis marble atau tricolor. Nah, untuk yang manfish itu, dia ini waktu kecil itu dia itu adalah karakternya pen ikan yang koloni ya, jadi dia tuh suka bergerombol. Tetapi ketika dewasa, dia itu nanti akan membuat sistem hierarki. Jadi dia akan ada yang berkuasa, ada rajanya di situ atau alpanya. Contohnya ini kayaknya ini alpanya. Jadi yang lain tuh takut sama dia. Jadi dia ketika saya datang untuk melihat-lihat, nah dia pasti yang terdepan untuk menampakkan dirinya, menunggu makanan. Nah, ini adalah contoh eh, hierarkinya ya. Jadi ini yang paling alpanya tadi, yang ini yang di depan ini. Dia yang paling berani. Nah, ini mereka ini sudah apa ya? Teammate ya. Jadi sudah saling kenal, ini akrab. Namun ada juga manfish yang ditolak. Ditolak untuk jadi apa itu? Gengnya, masuk gengnya. Nah, biasanya manfish itu dia akan memilih untuk memojok. Nah, itu contohnya misalnya yang ini ada salah satu manfish yang mojok. Nah, ini adalah manfish yang ditolak ya, ditolak untuk bergabung ke hierarkinya itu, hierarki si rajanya tadi nih. Nah, biasanya dia itu ditolak karena yaitu tadi mungkin seperti kita waktu sekolah ya kan, ada juga yang ditolak masuk geng ya, masuk gengnya karena cupu, karena misalnya mungkin badannya terlalu lemah, mungkin eh, fisiknya lemah. Nah, jadi dia ditolak. Nah, ini bisa dilihat ini si manfish ini nampak sangat berbeda ya. Dia fisiknya itu hitam. Ini kemungkinan stres ini karena dia ini sepertinya tidak punya teman. Jadi yang lain kan saya panggil ini dia akan datang, misalnya dari sini kan. Nah, dia akan datang. Nah, seperti mau minta makanan. Mana manfishnya tadi tuh? Nah, misalnya dari sini, nah dia langsung datang kan menghampiri. Nah, manfishnya. Tapi yang ini masih saja tetap mojok di situ. Nah, si hitam ini yang paling kecil ini. Nah, ini karakternya manfish yang tersisihkan. Nah, nih dia menghitam seperti ini. Ini kalau kita biarkan, dia nanti lama-lama akan stres. Dia tidak mau makan, tidak mau apa-apa. Coba saya kasih makan ya, pasti dia tidak akan mau makan. Nah, misal saya kasih makan ya, dia pasti tidak mau makan. Nah, ini di sini kan, ini manfishnya, atau misalnya di sini aja lah. Nah, ini pada dekat gini. Nah, yang lain mau makan, tapi si manfish ini tetap aja tidak mau makan, dia cuma bengong. Jadi dia ini seperti depresi kalau manusia ya. Jadi butuh pertolongan psikiater. Tapi karena ini binatang, dia mungkin otaknya apa ya, tidak serumit manusia. Jadi lambat laun dia akan pindah alam nanti. Nah, bisa dilihat dia tidak mau makan kan. Jadi solusinya ketika Anda melihat manfish yang seperti ini, itu solusinya bisa kita pindah aja, pindah ke soliter, ke akuarium yang sendiri. Kita pulihkan dulu mentalnya. Karena biasanya si manfish itu yang paling kecil tadi itu, dia tuh biasanya jadi korban bulian ya. Jadi akhirnya ya tuh tadi dia saya kayak menjadi minder ya, kalau manusia kan jadi minder, jadi ya itu tadi kayak tidak ada semangat hidup lagi. Nah, ini yang lain kan makan, dia cuma bengong kayak gini aja. Nah, itu solusinya sebaiknya diangkat aja terus dipindah ke akuarium soliter. Dikasih tempat yang nyaman dulu, taruh tempat yang sepi dulu. Dipulihkan mentalnya, dikasih karena ini ikan dari Amerika Selatan, jadi
dibikin asam ya airnya, dikasih daun ketapang, dikasih tempat sembunyi dan sebagainya. Nah ini padahal satu angkatan mereka nih, ketika datang tuh satu angkatan, tapi dia ini bisa dilihat posturnya mana tadi ya. Nah posturnya ini sangat kerdil sekali ya. Nah posturnya ini sangat kecil sekali, jadi memang tidak terlihat kelihatan ada luka-lukanya, tetapi dia ini secara mental sudah terluka ya. Mungkin bisa karena itu tadi merasa kalah misalnya. Dia mungkin dalam status hierarkinya itu mungkin dalam kasta paling bawah. Jadi yang untuk bully-bulian tadi itu. Nah, jadi sebaiknya kita angkat saja, dipindah ya. Tadi mana tadi ya? Oh, di atas itu. Ini nggak mau makan, ini cuma kayak gini aja. Nah, itu nanti lambat laun pasti akan pindah alam. Nah, jadi saya pindah dulu, saya taruh sini dulu aja, nanti baru dikasih daun ketapang dan aerator ya. Ini belum ada aeratornya, nanti saya kasih aerator. Jadi sementara tinggal sini dulu, jadi biar hidupnya nyaman ya. Jadi biarpun kalaupun dia pindah alam juga pindah alam dengan tenang ya. Jadi tidak ada gangguan apa-apa. Jadi itulah namanya apa ya, makhluk hidup ya. Jadi ada yang pemenang, ada juga yang kalah ya. Jadi dia ini adalah mantis yang itu tadi jadi korban bulian itu tadi. Jadi lama-lama dia akan stres, tidak mau makan dan sebagainya. Jadi itu saja. Jadi memang dalam mantis itu dia itu bukan ikan koloni ya, sepenuhnya koloni dan sepenuhnya soliter. Jadi dia itu bisa juga koloni, namun dia pilih-pilih, hanya memilih beberapa anggotanya saja yang bisa dijadikan itu tadi koloninya itu tadi. Jadi misalnya ini ada yang diambil satu, nanti dia akan membentuk koloni baru lagi. Misalnya alpanya saya ambilkan, nah alpanya saya ambil, nanti pasti mereka akan saling berebut siapa yang terkuat di situ. Seterusnya ya. Nah terus nanti yang paling kecil jadi yang kalahan lagi, misalnya yang ini yang paling kecil. Nah ini nanti pasti akan badannya menghitam terus mojok. Nah kayak gitu. Jadi kalau sudah hierarkinya sudah pas seperti ini, maksudnya sistem apa ya, sistem formasinya sudah pas seperti ini, jangan kita otak-atik lagi. Misalnya kita angkat alpanya dan sebagainya. Itu kasus kalau di akuarium di rumah ya. Misalnya jangan lagi ditambah ikan mantis baru lagi, karena nanti pasti akan dibully atau nanti akan berebut. Misalnya mantis yang baru itu badannya lebih besar, nah dia pasti akan berantem dengan mantis yang jagoan yang ada di akuarium tersebut. Nah nanti siapa yang menang, nah nanti alpanya nanti berganti siapa. Misalnya kalau yang menang yang ikan baru ya berarti nanti alpanya ikan baru. Nanti pasti sistem hierarkinya akan berubah. Misalnya nanti ada beberapa mantis yang ditolak untuk gabung ke gengnya tersebut. Nah itu nanti jadi yang mantis yang paling loser atau yang paling kalahan nanti. Itu yang biasanya seperti itu tadi kasusnya, mager, tidak nafsu makan, tidak nafsu hidup. Ya cuma bengong aja, kayak orang yang depresi kan, cuma bengong gini, ngambang, mojok. Nah kemudian lama-lama nanti terus ngambang seperti ini, ngambang terus meninggoy ya. Jadi seperti itu. Nah oke, sampai di sini saja. Ini hanya pengalaman pribadi ya. Mungkin ada juga kasus lain. Misalnya kalau manpisnya ada 1000 atau ada 100, itu beda lagi kasus ya. Karena di sini kan manpisnya hanya ada beberapa ekor saja. Nah itu saja. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.